Shalom. Renungan kali ini berjudul Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam Yesus Kristus adalah kuasa yang sama yang ada dalam diri kita yang sudah percaya, lahir baru, dan dibaptis Roh Kudus. Dalam Filipi 2 ayat 6-8 tertulis, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Dengan kata lain, secara jasmania Yesus adalah manusia, tetapi secara identitas Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya kemudian, apakah mereka bisa membunuh Tuhan? Tentu saja tidak. Lalu mengapa mereka bisa membunuh Yesus? Jawabannya, karena pada saat itu Yesus telah melepaskan kealahannya dan merendahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib. Roh Kudus melepas kuasanya. Dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yesus datang ke dunia melalui kuasa Roh Kudus. Kita berbicara tentang Tuhan yang bekerja di luar kemampuan kita untuk mengerti, di mana Tuhan sendiri berinkarnasi menjadi manusia. Kita berbicara tentang kekekalan yang masuk ke dalam zona waktu. Kita berbicara tentang Tuhan yang masuk ke dunia. Kita bicara tentang sebuah pintu kecil yang mustahil, di mana pencipta menjadi ciptaan. Ini adalah inkarnasi Kristus yang didiami oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengambil Tuhan dan menjadikannya manusia. Seperti tertulis dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Roh Kudus melakukan inkarnasi Kristus secara sempurna. Tidak ada yang terlewati sampai pada titik kepenuhan kealahan Yesus di dalam tubuh jasmaniahnya. Dengan demikian, dalam Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Dengan kata lain, jika kita melihat Yesus, kita melihat setiap pikiran Tuhan, setiap kata, setiap maksud, setiap kuasa, dan segalanya tentang Tuhan yang berada dalam tubuh jasmania Kristus. Kealahan yang dibungkus dalam tubuh jasmania Yesus. Itulah kuasa Roh Kudus. Pada waktu Yesus datang ke dunia, Dia melepaskan wujud ilahinya, bukan identitas ilahinya. Dia berada dalam bentuk manusia, Dia berada dalam tubuh fisik. Pertanyaannya, bagaimana Dia hidup dalam kesempurnaan? Bagaimana Dia melakukan semua yang Dia lakukan, seperti memenuhi kehendak Allah, melakukan mujizat, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati? Jawabannya, semua dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang berada dalam Yesus. Waktu Yesus dibaptis dan keluar dari air, Roh Allah turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Dikatakan Nabi Yesaya 11 ayat 1-2, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan.
Roh Kudus memberi kemampuan kepada Yesus untuk melakukan banyak hal. Selanjutnya dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi Yesus di dunia diurapi untuk memberitakan kabar baik. Dia diurapi untuk menanggung beban dosa kita. Dia diurapi untuk memproklamasikan kebebasan bagi orang-orang yang terkurung dalam penjara. Dan Yesus mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bagaimana dia mengusir roh-roh jahat? Dengan kuasa Allah. Yesus menyembuhkan yang sakit dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dalam Yesaya 61 ayat 1, Yesus memberitakan kabar baik dan mengusir roh-roh jahat. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Roh Kudus. Apakah kita tahu bahwa Yesus bahkan dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus? Roma 1 ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 8 ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Roma 1 ayat 4, Roma 8 ayat 11, dan Ibrani 5 ayat 7 menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kubur. Kita harus benar-benar mengerti apa artinya ini, karena di dalam seluruh kekekalan, Trinitas berada dalam kesatuan abadi selama-lamanya, dan pikiran kita tidak mampu mengerti itu. Kita tidak dapat menggambarkan kekekalan. Di dalam seluruh kekekalan, Trinitas tidak pernah dipisahkan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya tinggal bersama dalam kesatuan yang sempurna. Namun pada waktu Yesus mati di kayu salib, Trinitas terpisah. Itu sebabnya sebelum wafat di kayu salib, Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah saat ketika Bapa dipisahkan dari putranya, dan kita membaca pada saat penyaliban, nyawa Yesus yang adalah Roh Kudus meninggalkan dia. Jadi untuk pertama kali di dalam seluruh kekekalan, kesatuan Trinitas terpisah. Pada saat Yesus wafat, dia menanggalkan kealahannya dan dia masuk kubur dengan mempercayakan dirinya kepada Roh Kudus. Yesus tidak bangkit dengan kuasanya sendiri. Yesus sungguh bisa melakukan itu jika dia menghendakinya. Akan tetapi dia memilih untuk melepaskan kuasa itu dan mempercayakan kepada pribadi Roh Kudus untuk membangkitkannya. Intinya adalah, kalau Yesus saja membutuhkan Roh Kudus, apalagi kita pasti lebih membutuhkannya.
Jika Yesus mempercayakan kebangkitannya pada Roh Kudus, berapa banyak lagi kita harus mempercayakan hidup kita pada Roh Kudus? Renungkanlah, begitu besar Yesus harus mempercayai Roh Kudus sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah waktu berdoa di Taman Getsemani. Beban kematian dan kesedihan yang menguasai Yesus, mulai dari dia menghembuskan nafasnya yang terakhir hingga masuk ke dalam kubur. Dia taat kepada Bapa sampai mati, dan tangan Roh Kuduslah yang memegang Yesus dan membangkitkannya dari kematian. Itulah iman kita. Sekali lagi, intinya Yesus telah menanggalkan kealahannya sehubungan dengan kuasanya, tetapi dia tidak menanggalkan identitas kealahannya. Jadi bagaimana cara dia bekerja? Kita membaca dalam Injil, Yesus bekerja di dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kata lain, sewaktu Yesus berada di dalam dunia, Yesus tidak pernah bisa menyembuhkan. Yesus tidak pernah bisa membangkitkan orang mati. Yesus tidak pernah bisa mengusir roh-roh jahat kalau bukan karena kuasa dari Roh Kudus yang juga adalah Roh Allah. Yesus tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Yesus tidak bisa bangkit dari kematian. Yesus tidak dapat menyelesaikan misinya kalau bukan karena kuasa dari Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus, Yesus hidup kembali, dan karena kuasa Roh Kudus jugalah kita hidup. Saat ini Yesus memberikan kuasanya kepada kita yang percaya. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 8, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kuasa yang berada pada Yesus juga ada pada kita yang percaya. Hidup kita adalah kelanjutan dari pelayanan kesembuhan Yesus, pelayanan kelepasan Yesus, dan pelayanan penginjilan Yesus. Kita perlu berpikir lebih supernatural. Kita terlalu berpikir natural. Kita terlalu terbiasa dengan sekeliling kita. Kita melakukan hal-hal yang praktikal, tetapi Injil secara fundamental adalah supernatural, walaupun di permukaan tetap praktikal. Yang dimaksud, inti dari Injil adalah supernatural. Keselamatan adalah mujizat. Transformasi adalah mujizat. Kelepasan adalah mujizat, dan seterusnya. Semuanya adalah supernatural. Dan kita orang percaya tidak bisa berdalih atau tidak dapat berkata itu hanya berlaku untuk Yesus. Karena ingat, Yesus menanggalkan kuasa kealahannya kecuali kuasa Roh Kudus. Lihat di Markus 16 ayat 15-18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular atau menggambarkan otoritas atas roh-roh jahat. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Atau karena mereka dilindungi oleh Allah, mereka tidak akan mendapat celaka karena mereka dilindungi oleh Allah. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Mengapa banyak orang percaya mengejar tanda-tanda? Orang-orang mengejar tanda-tanda karena mereka tidak tahu bagaimana membuat tanda-tanda mengejar mereka. Padahal, jika tanda-tanda mengejar kita, maka kita tidak perlu lagi mengejar tanda-tanda. Sebab itu, janganlah mengejar tanda-tanda. Kejarlah Yesus, maka tanda-tanda akan mengejar kita. Persoalannya sekarang, siapa yang dapat membuat tanda-tanda mengejar mereka?
Yesus mengatakan, tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Percaya pada apa? Percaya pada pemberitaan Injil. Dengan kata lain, siapapun yang percaya pada pemberitaan para rasul, yang adalah ajaran Yesus, akan dapat melakukan hal-hal ini. Dalam Markus 16 ayat 19 dan 20, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Yesus pergi dan duduk di sebelah kanan Allah. Ada sesuatu yang menarik yang ia katakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sekarang, apa hubungannya Yesus pergi dan duduk di sebelah Bapa dengan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Ayat dalam Yohanes 16 ayat 7 memperjelas hal tersebut. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dengan kata lain, datangnya Roh Kudus setelah Yesus pergi kepada Bapa menjadikan kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar karena Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita. Kita sudah diberi kuasa untuk hidup seperti Yesus di bumi. Kita dapat hidup dalam kekudusan, kuasa, sukacita, dan setiap hal yang Yesus lakukan di bumi. Kita tidak dapat berdalih bahwa itu hanya berlaku untuk Yesus. Karena Yesus tidak hanya membuktikan bahwa kita bisa hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kekristenan kita, tetapi Yesus juga mengatakan kita akan melakukan yang Dia sudah lakukan. Amin.